Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurani Junianti Pertiwi, mahasiswi STI Studi. Kali ini saya akan sharing tentang apa yang dimaksud dengan hak kifayah dari kategori fakir dan miskin. Sebelumnya, saya harap para pendengar audio dan penonton video saya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan segala urusannya selalu dimudahkan dan dilancarkan. Allahumma amin. Ya, di sini mungkin ada beberapa orang yang belum tahu nih, apa sih hak kifayah itu? Hak kifayah itu suatu kebutuhan yang berkecukupan, tidak berlebihan. Dari Fairuz Zabadi, penulis Al-Qomus Al-Muti, menjelaskan mencukupi hal yang penting atau memenuhi keperluan untuk hidup dan tidak perlu bantuan orang lain. Di sini juga ada menurut Imam Nawawi menyatakan bahwa hak kifayah adalah suatu kecukupan, tidak kurang dan tidak lebih. Di sini menandakan bahwa sesuatu disebut kifayah apabila tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhannya. Ada juga Imam Syatibi menyatakan bahwa hak kifayah merupakan sesuatu ukuran kebutuhan yang sangat asasi dan fundamental. Jadi bukan hanya sekedar kecukupan dari primer, tetapi masuk dalam kategori sekunder dan menjadi tonggak kelancaran kehidupan manusia selanjutnya. Basnas menjelaskan hak kifayah adalah batas minimal untuk menetapkan seseorang atau keluarga menjadi mustahik atau penerima zakat. Batas minimal ini dihitung sesuai dengan kondisi atau wilayah masing-masing dan sosioekonomi setempat. Karena beda daerah, beda sosioekonomi pastinya. Penilaian yang dilakukan untuk menentukan batas kecukupan hak kifayah meliputi 7 dimensi. Yang pertama, makanan, pakaian, tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Itu ada 7 dimensi yang ditentukan atau ditaksir buat kecukupan hak kifayah fakir dan miskin ini. Jika berbincang tentang hak kifayah, pasti banyak perbedaan pendapat jelas karena tolak ukur setiap orang berbeda-beda. Di sini ada teori hak kifayah menurut Islam, ada 3 pendapat. Yang pertama, menurut mazhab Imam Syafi'i, pemberian itu merupakan pemberian yang mencukupi seumur hidupnya. Pemberian itu perlu bersifat penyelesaian kepada permasalahan kefakiran yang dihadapi oleh si fakir tersebut, difokuskan kepada penyelesaian sehingga tidak memerlukan zakat lagi. Jadi menurut Imam mazhab Syafi'i, hak kifayah itu yang bersifatnya cukup, dikasih udah cukup. Posisinya nanti si penerimanya sudah tidak bisa mendapatkan lagi dan intinya bisa melanjutkan kehidupannya gitu kan. Kalau menurut Imam Syatibi, kebutuhan di suatu era dipenuhi sesuai dengan ukuran dan perhitungan era tersebut. Jelas, karena beda era beda kebutuhan juga kan, tanpa ukuran yang pasti, atau dengan kata lain tidak disamaratakan di seluruh situasi dan kondisi. Jika ada suatu keperluan, maka penentuannya ditentukan dengan analisa perhitungan, bukan dengan nas yang pasti. Hak kifayah meliputi dimensi daruriyat asasiyat, yaitu sandang, pangan, papan, dan ibadah, dan dimensi hajat asasiyat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Ini menurut Asy-Syatibi. Kemudian menurut Imam Nawawi, hak kifayah yaitu pemberian tersebut mengharuskan orang fakir untuk mengambil dari zakat dengan kadar yang mencukupkan keperluannya secara berterusan. Di antaranya dengan kadar yang memungkinkan untuk berniaga atau membeli peralatan yang membantunya mendapatkan rezeki dan sebagainya. Kalau diringkas semuanya, kesimpulannya dari 3 pendapat ini, intinya hak kifayah itu pemberian yang berkecukupan dan bisa membuat keluarga ini berkelanjutan kehidupannya gitu. Baik, dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.